Tentang ya itu yang paling penting tentang sakinah nyaman ya, masya Allah. Jadi tidak usah nunggu cinta dulu ya, saya Iya. baru menjadikan. Nanti yang penting nyambung aja ngobrol itu masya Allah nyambung kayak kasih di luar. Terima kasih, terima kasih selamat datang kembali. Yang penting itu klik istiqoroh jadi garis. Yang penting nanti kalau jadi istri itu diwasiatkan sambil dinasihati yang banyak bersyukur. Misalkan tadi dia mengatakan walaupun suami gajinya 500.000 mbak, itu kalau dikasih cukup deh, katakan apa? Cukup, cukup mengenaskan. Cukup mengenaskan. Tapi nggak apa-apa, disyukuri terus syukur, syukur terus disyukur insya Allah tak kasih dan mengatur. Pokoknya begitu apapun yang diberikan suami terima, gitu ya. Apapun itu, entah itu suami atau uang bawa jatuh, bawa apa, bawa diterima saja. Dan masya Allah itu nasihat. Tapi kita belum selesai. Diselesaikan belum? Belum ya? Sampai jam berapa Pak Denny sampai kita di sini? Jam 10 yang di sini sampai jam 10 malam. Pak Denny sama Denny udah ada? Oh, benar. Benar. Itu udah yang benar dari ini. Jadi insya Allah. Dan pesan dari Denny tadi apa? Poligami itu boleh dalam Islam asalkan jangan suami saya itu dinamika ya. Kita masih tanya jawab ya. Masih tanya jawab. Kalangan yang mau tanya jawab. Ya. Ini ada? Ini aja ya. Sebut nama asal. Asalnya dari tanah apa? Jin. Asal dari tanah atau api? Namanya siapa? Dari Suryani. Dari Suryani. Oke, izin bertanya pada Linda dan pertanyaan saya. Silakan tanya Linda atau mau jadi. Kalau Dan pertanyaan saya itu bagaimana konsep ta'aruf yang benar. Misalnya itu kita kan udah mengenal beliau misalnya dari SMP, SMA, baik buruknya kita udah tahu. Terus tiba-tiba misalnya beliau meminta kita apakah masih diperlukan untuk ta'aruf ulang, karena kan kita udah tahu beliau itu udah baik buruknya kita udah terima kayak udah tahu itu. Dan misi-misinya itu kenapa harus sama banget? dua SKS mbak. Udah kita aja, terima kasih. Buya dulu. Buya dulu. Ya dijawab dulu, dijawab dulu. Nanti saya yang milih ya Pak. Ini ya, ini untuk penghormatan pada saudara kita. Ada yang dari teman-teman alumni mau tanya, saya langsung persilakan penghormatan untuk kita. Nanti ya, oke. Silakan Pak, 5 menit. Baik, bismillah. Kalau memang sudah tahu agamanya, akhlaknya, harusnya kalau saya jadi laki-lakinya mau udah tinggal datengin bapaknya sih. Udah selesai ya, karena udah tahu kan semuanya. Apalagi kalau ternyata disampaikan visi misinya sama, ibadahnya sudah tahu, maka istilah. Tapi kalau memang belum, cerita yang kami ya. Kalau kami dulu ada murabbi yang menjadi perantara untuk memperantarai agar tidak ada komunikasi langsung antara saya dengan istri waktu itu. Jadi komunikasinya untuk data dirinya boleh dengan menggunakan CV, walaupun ini tidak wajib ya. Ada namanya CV ta'aruf. Nanti isinya beda sama CV ngelamar kerja ya. Beda. Di situ di dalamnya lebih lengkap visi misi pernikahan, ibadah yaumiyahnya boleh disampaikan. Kalau misalkan kayak punya hafalan dan yang lain-lain. Nanti ketika nazar, pertemuan kedua kami itu ketika nazar di hadapan ayahnya langsung dan ada guru-guru ngajinya juga di situ. Maka kalau pengen, kadang boleh ditanya, silakan bertanya tentang apapun, kelebihan, kekurangan. Biasanya kekurangan karena kelebihan mah udah bisa siapapun bisa menerima. Bahkan kalau mau harus
tes bacaannya juga ada yang mensyaratkan seperti itu, silakan. Ya. Maka sederhana sih ketika sudah tahu, sudah visi misinya sejalan, terus sisanya bisa saling menerima satu sama lain untuk menunjang tujuan itu tentunya. Yang mudah-mudahan tujuannya itu sama-sama pengen mencapai ridhonya Allah. Ya udah, sudah tidak ada penghalang lagi harusnya. Ya, kalau ada yang ngalangin bisa jadi waswas syaiton untuk dilama-lamain sebelum halal. Ya. Jadi silakanlah, mana sih AA-nya? Suruh langsung ke rumah ayahnya aja. Allahu a'lam bishawab. Nambahin cukup katanya. Baik, Masya Allah. Ini ada perantara ya, kalau di perantara itu hukumnya belum yang tidak boleh kalau tidak ada perantara karena nanti kita dan pakai CV salah satu perantara, salah satu wasilah untuk saling mengenal. CV kalau nikah lagi BPT terserah nanti, dan boleh cek hafalan, tiba lima termasuk Perjanjian baru. ya termasuk nanya kelebihannya kolesterolnya berapa. Intinya itu ya. Baik. Kemudian kita persilakan dari teman-teman istimewa yang ada di sini, ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Oke. Sebut nama. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dewa. Oke, saya ingin bertanya. Jadi ada dua pertanyaan yang kita sudah ada dua pertanyaan. Jadi untuk yang pertama itu pertanyaannya tadi gimana kalau misalkan saudara Dewa itu misalnya itu bertemu dengan seorang perempuan seperti itu, tapi dalam konteks ini hanya bertemu saja ya, saling kenal seperti itu. Karena sering ketemu jadi ada muncul rasa suka seperti itu. Nah kemudian kalau dari Dewa sendiri yang ditanyakan apakah dalam proses pencarian jodoh itu boleh kita sebagai pria langsung mendatangi wali atau orang tua dari perempuan tersebut tanpa melewati yang arus. Kemudian yang kedua, ketika hal itu terjadi, apakah perasaan itu betul-betul dibutuhkan dalam hal ini? Karena ada beberapa kejadian dari pengalaman rekan kabar dan lain sebagainya itu proses taaruf itu terjadi dan hasilnya itu agak bagus itu karena tidak saling mengenal satu sama lain. Apakah bisa Baik, dijawab tanya dulu 5 menit ya. Pakai itu aja enak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya sering ketemu, ya biasanya dari mata turun, dari hati turun ke kantong. Dari mata turun ke hati, inilah kenapa kita disuruh jaga pandangan. Bagi laki-laki suruh jaga pandangan. Kenapa? Karena memang dengan melihat itu tumbuh yang namanya benih-benih cinta. Tapi di dalam Islam yang namanya jatuh cinta itu tidak haram. Ya. Tapi bagaimana kita melampiaskan yang namanya cinta itu seperti dalam bentuk pacaran, itu baru menjadi haram. Ya, jadi jatuh cintanya tidak haram. Kenapa jatuh cintanya tidak haram? Ini belajar dari Bunda
Fatimah Az-Zahra jatuh cinta diam-diam dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi cinta dalam diam Bunda Fatimah itu berbeda dengan cinta dalam diam kita zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang cinta dalam diam tapi update status, dialah yang kumaksud ya Allah. Yang pakai topi biru ya Allah. Iya kan? Kalau Bunda Fatimah cinta dalam diam, setan aja nggak tahu. Saking menjaganya. Jadi cintanya itu fitrah. Nggak bisa kita, makanya kan ada lagu, tak bisa ku menafikan cinta, karena cinta itu fitrah. Tapi bagaimana kita melampiaskan cinta itu, apakah dengan pernikahan atau dengan pacaran, itulah yang menjadi tolak ukur halal atau haram. Allah ridho atau tidak ridho. Terus gimana kalau misalnya sudah ada benih-benih cinta, apakah langsung ke orang tuanya, ke walinya? Ya iya. Masa ke kantor pos? Iya kan? Langsung datangi walinya. Sampaikan maksud kita. Nanti tanyakan kepada pihak perempuan, pengennya seperti apa. Kalau kemarin beliau bertanya kepada Yunda, Teh Yunda pengennya prosesnya seperti apa. Karena Yunda benar-benar tidak kenal beliau, akhirnya Yunda meminta untuk CV ta'aruf. Karena benar-benar jauh. Beliau adalah orang Bogor, khidmat di Surabaya, Yunda santri Darut Tauhid Peduli Medan. Sangat jauh. Ketemu cuman sekali di Darut Tauhid Bandung, jadi nggak saling kenal. Maka Yunda butuh CV untuk dibaca, dipertimbangkan, didiskusikan dengan orang tua. Nanti ketika itu beres ta'aruf, saling mengenal, nazar. Untuk apa? Klarifikasi dari isi CV-nya. Bener nggak sih apa yang dia tulis sama dengan aslinya? Ada orang nulis CV-nya bagus, luar biasa. Begitu jumpa, berbeda. Jadi kalau sudah cocok mangga, silahkan datangi walinya, tanya bagaimana inginnya. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya Ustaz? Harus pakai perantara atau enggak? Kalau Yunda pribadi, perantara itu bukan hanya guru ya, tapi bisa dengan orang tua. Yang paling penting nasihat dari guru Yunda, seorang perantara itu adalah mereka yang memiliki ilmu agama. Karena mereka akan membimbing kita. Jangan pula yang gak punya ilmu agama, nanti ceritanya dia jadi perantara, tahu-taunya nikah sama calonnya kita. Makanya harus yang memiliki kebaikan agama, dan dia harus memahami bagaimana proses-proses ta'aruf di dalam Islam. Jadi perantara itu penting, karena kalau nggak pakai perantara, setan masuk di dalamnya. Nauzubillah, banyak yang hamil di luar sebelum kejadian itu, sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami belum saya serahkan kepada jadi mohon maaf saya tidak berupaya pasti dengan salah dan kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga doakan teman-teman kita yang lalu juga, mereka lebih tidak sebutan kita sebagai dari mereka itu, bahkan dari lagi hingga detik ini pernah mendengar bunyi apapun, bahkan suaranya sendiri, tapi bisa jadi